Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkahnya. Amin. 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 Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berani merobek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Masya Allah. Baiklah, pada kesempatan pada malam hari ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul 4 pertanyaan untuk manusia pada hari kiamat. Cantik-cantik. Dalam menjalankan kehidupan ini, kita tidak akan terlepas dari berbagai pertanyaan demi pertanyaan. Misalnya, dari mana, hendak kemana, sedang apa, dan lain sebagainya. Pertanyaan demi pertanyaan masih kita lalui, begitu pula di akhirat nanti. Kita tidak akan terlepas dari berbagai pertanyaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasulu qadama 'abdil yaumil qiyamati hatta yus'aru an arba'in an umrihi fima afnahu wa an jismi fima ablahu wa an malihi min aina aktasabahu wa fi man anfaqahu wa man ilmihi madza 'amila bihi. Dan artinya, belum beranjak telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya 4 hal. Tentang umur, kemana dihabiskan; tentang tubuh, kemana dipakai; tentang harta, di mana diperoleh dan kemana dipergunakan; dan tentang ilmu, kemana diamalkan. Pertanyaan pertama, tentang umur, kemana dihabiskan. Umur merupakan salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena manusia yang baik adalah orang yang pendek umurnya dan baik amal perbuatannya. Dan manusia yang buruk adalah orang yang umurnya panjang dan buruk amal perbuatannya. Manusia yang baik yaitu orang yang memanfaatkan umurnya kepada hal-hal yang baik. Karena tujuan dasar Allah menciptakan manusia itu hanya semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Sedangkan manusia yang buruk adalah orang yang memanfaatkan umurnya kepada hal-hal yang buruk. Maka sungguh sayang orang telah menyanyiakan umurnya dan tidak melakukan kebaikan. Pertanyaan kedua, tentang tubuh, kemana kamu pergunakan. Dalam Al-Quran surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi para hadirin, agar kita bisa selamat dan bisa menjawab pertanyaan di akhirat nanti tentang tubuh kita, maka pergunakanlah tubuh kepada jalan yang taat. Sebab ketaatan merupakan jalan untuk menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena imam itu tidak hanya di hati saja, tidak hanya di hati saja, akan tetapi untuk memperoleh imam yang kafah, maka kita harus membawa seluruh anggota tubuh kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di akhirat nanti ada anggota tubuh yang akan menjadi saksi tentang perbuatan tubuh yang lainnya. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami kunci mulut mereka, dan tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan menjadi saksi tentang apa yang mereka berbuat. Pertanyaan ketiga tentang harta, kemana diperoleh dan kemana dipergunakan harta itu. Dalam persoalan harta, Allah akan menanyakan kita dengan cara apa harta diperoleh dan kemana dimanfaatkan. Karena harta terkadang pula bisa jadi kawan dan terkadang pula bisa jadi lawan. Terkadang harta bisa membuat orang senang dan terkadang pula bisa membuat orang tidak tenang. Di hari akhir nanti kita akan ditanya dengan jalan apa harta itu didapatkan. Apabila didapatkan dengan cara yang tidak haram, itu akan tidak dihukum dengan syarat harta itu didapatkan dan dibelanjakan sesuai dengan disyaratkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salihu lirrajulis salihi, yang artinya sebaik-baiknya harta adalah milik harta orang yang saleh. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir ialah ilmu kemana diamalkan. Nah, itu sebabnya mengapa manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu, karena di akhirat nanti kita akan ditanya dengan cara apa ilmu itu diamalkan. Dan ketika kita tidak belajar, bagaimana caranya kita bisa mengamalkan? Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, terutama ilmu fikih. Karena cuma dalam ilmu fikih yang menjelaskan tentang perkara-perkara ibadah, baik itu perkara yang menyangkut keseharian kita seperti wudhu, sholat dan lain-lain, atau perkara yang tidak menyangkut keseharian kita seperti haji, zakat dan masih banyak lagi. Dan para hadirin, di mana lagi kita bisa mempelajari ilmu fikih kalau bukan di dalam pesantren? Mungkin sampai di sinilah cara yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.